Ijazah SM kamu tidak lebih berharga dari kotoran di kandang kuda saya. Berhenti bermimpi dan cepat angkat kaki dari sini. Ijazah SM kamu tidak lebih berharga dari kotoran di kandang kuda saya. Berhenti bermimpi dan cepat angkat kaki dari sini sebelum saya memanggil security. Teriak Felicia, seorang CEO cantik yang angkuh sambil melempar dokumen lamaran Aris ke tanah berlumpur tepat di bawah sepatu bot mewahnya. Namun, hanya dalam hitungan menit, suasana di istal megah itu berubah menjadi horor yang sangat mencekam dan bombastis saat Thunder, kuda balap seharga 10 miliar, mendadak mengamuk secara brutal. Binatang raksasa itu meringkik seperti iblis, matanya merah padam, dan ia mulai menyeruduk apapun hingga Felicia tersungkur terjepit di sudut pagar besi tanpa jalan keluar. Inilah kisah nyata yang akan membuat jantung Anda berdegup kencang, di mana kuku besi seberat 1 ton sudah terangkat tinggi di udara, siap menghujam dada sang miliarder sombong tersebut. Di tengah jeritan histeris para pelatih internasional yang lari ketakutan, sebuah bayangan melangkah maju dengan tenang menuju zona kematian. Aris, pemuda yang baru saja dihina sebagai sampah, justru mendekat tanpa rasa takut sedikit pun, menciptakan sebuah ketegangan yang di luar nalar manusia. Mengapa pemuda ini justru mempertaruhkan nyawanya demi wanita yang telah menghancurkan harga dirinya di depan umum? Rahasia besar apa yang sebenarnya dipelajari di sekolah SMK hingga ia berani menantang maut dengan tangan kosong? Inilah kisah nyata kehidupan sehari-hari yang membuktikan bahwa nasib seseorang bisa berbalik total hanya dalam satu hembusan napas. Pernahkah Anda membayangkan bahwa satu-satunya kunci keselamatan Anda berada di tangan orang yang paling Anda rendahkan di dunia ini? Akankah Aris berhasil menghentikan hantaman mematikan Thunder? Ataukah kemarahan sang kuda akan mengakhiri hidup Felicia dalam sebuah tragedi yang memuakkan? Simak cerita inspiratif ini sampai habis, karena apa yang dilakukan Aris selanjutnya akan mengubah definisi tentang kehormatan dan kecerdasan selamanya. Siapkan diri Anda, karena rahasia di balik siulan misterius ini akan membongkar sisi gelap dari sebuah kesombongan yang tak termaafkan. Tolong tulis sholawat di kolom komentar. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata tentang seorang lulusan SMK yang diremehkan CEO cantik. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Sebelum memulai cerita, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Untuk yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan banyak rezekinya di panjangan umurnya dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dukungannya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Felicia berdiri tegak di tengah istal mewahnya. Sosok wanita yang memandang dunia hanya dari balik angka kekayaan dan silsilah pendidikan yang mentereng. Baginya, martabat seseorang ditentukan oleh gelar dari universitas luar negeri. Sementara lulusan sekolah kejuruan hanyalah dianggap tenaga kasar tanpa kecerdasan intelektual yang layak menyentuh koleksi kuda-kuda atletnya yang berharga miliaran. Suasana pagi itu mendadak menjadi sangat mencekam ketika Aris, seorang pemuda yang datang membawa ijazah SMK peternakan dengan harapan besar, justru mendapatkan sambutan berupa caci maki yang menusuk tulang di depan banyak orang. Felicia menatap ijazah itu seolah melihat tumpukan sampah. Lalu dengan gerakan bombastis, ia menjatuhkannya ke tanah berlumpur. Inilah awal dari sebuah cerita inspiratif tentang harga diri yang diinjak-injak oleh sepatu bot kulit mewah seharga puluhan juta rupiah. Pernahkah Anda merasakan pengabdian tulus yang ditolak mentah-mentah hanya karena label ijazah yang dianggap kelas 2 oleh mereka yang merasa di atas awan? Udara di sekitar area pacuan terasa sangat menekan dan menegangkan, seolah-olah alam sedang menahan napas menyaksikan penghinaan yang luar biasa kejam tersebut. Aris terdiam membeku, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh di bawah terik matahari yang mulai membakar kulit. Felicia tidak menyadari bahwa di balik pakaian sederhana pemuda itu tersimpan keahlian teknis yang tidak akan pernah ia dapatkan dari buku-buku teori ekonomi manapun. Inilah potret nyata dari cerita nyata kehidupan sehari-hari di mana kasta sosial seringkali menutup mata hati para penguasa terhadap potensi besar yang ada di hadapan mereka. Felicia tertawa mengejek, suaranya yang melengking seolah menantang takdir tanpa mengetahui bahwa sebentar lagi keangkuhannya akan runtuh berkeping-keping.
Setiap kata hinaan yang dilontarkan Felicia bergema di dinding-dinding kayu istal yang megah, menciptakan atmosfer horor bagi siapapun yang mendengarnya. Mengapa manusia bisa begitu buta terhadap sesama hanya karena selembar kertas ijazah? Ini adalah kisah nyata tentang sebuah ujian mental yang akan menguji batas kesabaran seorang manusia yang diremehkan habis-habisan. Di balik pagar pembatas, seekor kuda jantan hitam raksasa mulai meringkik gelisah, seolah merasakan ketegangan yang memuncak di antara kedua manusia itu. Pertanyaan yang kini menghantui adalah, rahasia apa yang sebenarnya dibawa Aris dari sekolah peternakannya sehingga ia tetap berdiri tegak meski martabatnya dihancurkan? Dan mampukah kesombongan Felicia melindunginya saat kegelapan mulai merayap keluar dari kandang kuda yang paling ia banggakan? Sesuatu yang sangat mengerikan sedang mengintai dari balik bayang-bayang, siap membuktikan bahwa gelar pendidikan tinggi tidak akan berguna saat nyawa berada di ujung tanduk. Langit yang semula cerah mendadak berubah menjadi kelabu pekat, menciptakan atmosfer yang sangat mencekam di area pacuan kuda eksklusif milik Felicia. Bencana dahsyat ini bermula saat Felicia, dengan keangkuhan yang meluap-luap, mencoba memamerkan Thunder, seekor kuda pacu legendaris yang dikenal paling agresif kepada kolega bisnisnya di arena terbuka. Tanpa peringatan sedikit pun, sebuah suara gemuruh petir yang menggelegar bombastis membelah angkasa, memicu trauma purba di kedalaman saras binatang raksasa tersebut. Seketika, Thunder memberontak hebat, melepaskan diri dari kendali 3 pelatih bersertifikat internasional yang seketika terpental seperti boneka kertas. Inilah kisah nyata yang membuktikan bahwa gelar akademis setinggi langit serta sertifikat mahal tidak akan pernah mampu menjinakkan insting liar seekor makhluk hidup yang sedang kalap dan dirasuki kemarahan murni. Suasana di arena berubah menjadi sangat menegangkan saat Thunder meringkik keras, sebuah lengkingan yang terdengar seperti jeritan iblis dari neraka. Matanya yang biasanya tajam kini berubah menjadi merah padam penuh kebencian, dan ia mulai menyeruduk apapun di sekitarnya dengan kekuatan yang sanggup menghancurkan pagar kayu dalam sekali hantam. Felicia, yang tadi berdiri penuh kuasa, tersungkur jatuh ke tanah berlumpur saat tanah di bawah kakinya bergetar akibat amukan sang legenda hitam. Ia merangkak mundur dengan wajah pucat pasi, namun pelariannya terhenti ketika ia terpojok di sudut pagar besi yang dingin dan tak punya jalan keluar. Pernahkah Anda membayangkan rasanya menatap maut dalam wujud seekor binatang seberat 1 ton yang siap menghancurkan tulang belulang Anda? Inilah potret cerita nyata kehidupan sehari-hari di mana kekayaan triliunan rupiah tidak bisa membeli sedetik pun keamanan dari kemarahan alam. Kengerian memuncak saat Thunder berdiri dengan 2 kaki belakangnya, membuat tubuh raksasanya menjulang tinggi menutupi cahaya matahari yang tersisa. Kaki depan kuda raksasa itu terangkat tinggi di udara, berayun liar dengan kuku baja yang siap menghujam tepat ke dada sang CEO yang kini hanya bisa menangis ketakutan. Semua orang berteriak histeris, namun tak ada satupun pelatih ahli yang berani mendekat karena takut nyawa mereka melayang sia-sia. Inilah awal dari sebuah cerita inspiratif tentang titik balik di mana kesombongan manusia akan diuji oleh kekuatan yang lebih besar. Pertanyaan yang kini menggantung di udara dengan sangat mencekam adalah, siapa yang cukup gila untuk melangkah masuk ke dalam zona kematian demi menyelamatkan wanita yang telah menghina martabatnya? Dan mampukah kesombongan Felicia melindunginya saat kegelapan mulai merayap keluar dari kandang kuda yang paling ia banggakan? Sesuatu yang sangat mengerikan sedang mengintai dari balik bayang-bayang, siap membuktikan bahwa gelar pendidikan tinggi tidak akan berguna saat nyawa berada di ujung tanduk. Di saat kepanikan massal melanda dan semua orang berlari menyelamatkan diri seperti tikus ketakutan, Aris justru melakukan sesuatu yang dianggap bunuh diri. Ia bergerak mendekat ke arah amukan Thunder dengan ketenangan yang benar-benar di luar nalar manusia. Atmosfer di arena tersebut terasa begitu mencekam, di mana setiap debu yang berterbangan seolah membeku menyaksikan keberanian gila pemuda yang baru saja dihina habis-habisan itu. Aris tidak menggunakan pecut yang menyakitkan atau tali pengikat yang mengekang. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya sendiri, dan mengeluarkan sebuah siulan bernada rendah yang gema suaranya terasa sangat bombastis merayap di permukaan tanah. Ini bukanlah siulan biasa, melainkan rahasia frekuensi akustik yang hanya ia pelajari di praktik lapangan kandang sekolah SMK-nya. Sebuah ilmu terapan yang dianggap remeh oleh kaum intelektual kota. Suara siulan itu bergetar di udara dengan getaran yang sangat spesifik, menyentuh titik saraf pendengaran kuda yang paling sensitif hingga Thunder mendadak mematung kaku, persis seperti makhluk yang tersihir oleh mantra purba tepat di depan wajah Felicia yang sudah pucat pasi.
Inilah momen cerita nyata kehidupan sehari-hari yang membuktikan secara sangat menegangkan bahwa keahlian teknis yang presisi jauh lebih ampuh dan mematikan daripada ribuan teori sombong di atas kertas mewah. Semua mata kolega bisnis dan staf ahli terbelalak, tidak percaya melihat binatang buas seharga miliaran itu perlahan-lahan menurunkan kaki depannya dan menundukkan kepalanya yang perkasa ke dalam genggaman tangan Aris yang masih kotor oleh lumpur. Bagaimana mungkin seorang pemuda tanpa gelar sarjana sanggup menjinakkan monster yang bahkan pelatih internasional pun tak berani menyentuhnya? Inilah sebuah kisah nyata tentang kekuatan pengetahuan yang seringkali tidak terlihat namun mampu menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Getaran siulan Aris seolah menciptakan jembatan batin yang langsung menenangkan badai di dalam otak Tandar, mengubah amarah menjadi kepatuhan yang luar biasa dalam sekejap mata. Keheningan yang tercipta setelahnya terasa jauh lebih bombastis daripada teriakan histeris tadi, menyisakan tanya besar di hati setiap orang yang menyaksikan peristiwa mustahil ini. Ini adalah awal dari cerita inspiratif tentang pembuktian martabat di tengah badai penghinaan. Namun apakah penaklukan fisik ini cukup untuk menghancurkan tembok keangkuhan di dalam hati Felicia yang sudah membatu? Pernahkah Anda berpikir bahwa seseorang yang paling Anda rendahkan justru adalah satu-satunya orang yang memegang kunci keselamatan Anda dari maut yang mengintai? Pertanyaan besarnya adalah, mampukah Felicia mengakui keunggulannya? Ataukah rasa malunya akan melahirkan dendam baru yang jauh lebih berbahaya dari amukan seekor kuda? Klimaks dari ketegangan yang nyaris merenggut nyawa itu akhirnya mereda secara perlahan saat Thunder, sang legenda hitam yang mematikan, kini mendengkur tenang di bawah elusan lembut tangan kasar pemuda yang beberapa menit lalu dihina sebagai pengurus kotoran. Suasana di arena tersebut berubah menjadi sangat mencekam dengan keheningan yang terasa begitu berat, seolah udara pun sungkan untuk bergerak menyaksikan pemandangan yang mustahil ini. Felicia terduduk lemas di atas tanah yang becek. Tubuhnya gemetar hebat dengan nafas tersengal-sengal. Menyadari sebuah kenyataan pahit yang menusuk jantungnya. Nyawanya yang tak ternilai baru saja dibeli kembali oleh orang yang ia labeli sebagai sampah. Inilah kisah nyata tentang runtuhnya sebuah kekuasaan mutlak di hadapan kemurnian ilmu pengetahuan praktis yang selama ini dianggap sebelah mata. Apakah harta triliunan rupiah masih terasa berarti saat Anda baru saja selamat dari maut berkat bantuan orang yang paling Anda benci? Tidak ada lagi kata-kata pedas atau makian yang keluar dari lisan sang CEO cantik. Yang ada hanyalah keheningan bombastis yang menyelimuti seluruh arena, menciptakan sebuah panggung bagi keadilan semesta. Dengan gerakan yang penuh wibawa dan tanpa sedikit pun rasa dendam, Aris membungkuk perlahan untuk memungut kembali surat lamarannya yang telah kotor dan robek karena terinjak sepatu mewah Felicia. Ketegangan semakin meningkat saat Aris melangkah mendekat ke arah wanita yang masih terkapar tak berdaya itu. Inilah cerita inspiratif tentang kemenangan karakter atas arogansi jabatan yang memuakan. Ilmu SMK saya mungkin memang terlihat murah di mata Anda, tapi hari ini ilmu rendahan inilah yang menyelamatkan sesuatu yang tak akan pernah bisa Anda beli kembali dengan uang manapun. Ucap Aris dengan nada datar namun sangat berwibawa, membuat sang miliarder terdiam 1000 bahasa dalam kehinaan yang mendalam. Setiap kata yang diucapkan Aris bergema seperti dentuman lonceng kematian bagi kesombongan Felicia, meninggalkan bekas luka yang jauh lebih dalam daripada luka fisik manapun. Ini adalah potret cerita nyata kehidupan sehari-hari di mana sebuah kebenaran telak seringkali datang dari arah yang paling tidak terduga, menghancurkan tembok keangkuhan yang telah dibangun bertahun-tahun. Para kolega bisnis yang menyaksikan peristiwa ini hanya bisa tertegun, menyadari bahwa mereka baru saja melihat sebuah revolusi martabat yang sangat menegangkan. Pernahkah Anda membayangkan rasanya berada di posisi Felicia, di mana satu-satunya penyelamat hidup Anda adalah orang yang martabatnya baru saja Anda hancurkan di depan publik? Pertanyaan besarnya adalah, mampukah Felicia mengakui keunggulannya? Ataukah rasa malunya akan melahirkan dendam baru yang jauh lebih berbahaya dari amukan seekor kuda? Pasca kejadian mengerikan yang nyaris merenggut nyawanya, atmosfer di istal mewah itu tak pernah lagi sama. Sebuah perubahan besar yang terasa sangat bombastis mulai merayap di setiap sudut perusahaan Felicia. Wanita yang dulunya memuja ijazah mentereng itu, kini merombak total seluruh standar penerimaan pegawai, menghancurkan tembok birokrasi yang selama ini memandang sebelah mata lulusan sekolah kejuruan. Felicia menyadari, dalam keheningan yang mencekam, bahwa keselamatan perusahaannya bukan berada di tangan para pemegang gelar sarjana yang lari ketakutan, melainkan pada ketenangan seorang pemuda yang ia hina sebagai tenaga kasar. Inilah kisah nyata tentang sebuah penebusan dosa yang mengubah arah takdir banyak orang, di mana posisi kepala manajer istal secara resmi diserahkan kepada Aris, sang penakluk kuda.
Apakah sebuah guncangan maut memang diperlukan hanya untuk membuka mata hati seorang pemimpin yang telah lama buta oleh gengsi? Ketegangan di kantor pusat perusahaan Felicia berubah menjadi sebuah gerakan revolusioner saat ia memutuskan untuk membangun pusat pelatihan peternakan modern yang didedikasikan bagi anak-anak muda berbakat dari sekolah kejuruan. Aris, yang kini berdiri tegak di samping sang CEO, membuktikan dalam cerita inspiratif ini bahwa ijazah SMK bukanlah sebuah penghalang untuk menjadi pahlawan di dunia kerja yang kejam, melainkan senjata rahasia yang menunggu waktu tepat untuk bersinar dengan kilau yang sangat menegangkan. Kehidupan Istal yang biasanya kaku kini dipenuhi oleh semangat baru, membuktikan potret cerita nyata kehidupan sehari-hari bahwa setiap profesi membawa keajaiban tersendiri yang tidak akan pernah bisa diukur dengan angka di dalam rekening bank. Pernahkah Anda berpikir bahwa siulan sederhana dari seorang anak SMK bisa mengubah arah industri triliunan rupiah dalam waktu semalam? Kini, siulan frekuensi rendah Aris bukan lagi sekadar teknik kandang yang dianggap remeh, melainkan telah bermetamorfosis menjadi simbol kemenangan bagi mereka yang berani berproses dan belajar dari titik terbawah. Narasi ini ditutup dengan pemandangan yang sangat emosional. Felicia yang dulu angkuh, kini justru sering terlihat belajar langsung dari Aris tentang cara memahami bahasa alam yang jujur. Namun, di balik keberhasilan ini, muncul sebuah pernyataan yang membuat siapapun merenung. Jika Aris tidak ada di sana saat Thunder mengamuk, apakah hari ini Felicia masih bisa menghirup udara dunia, ataukah perusahaannya sudah runtuh menjadi puing penyesalan? Kemenangan Aris adalah pesan bagi dunia bahwa martabat sejati lahir dari kompetensi, bukan dari tingginya posisi. Kisah Aris dan Felicia menjadi peringatan keras dalam cerita kehidupan sehari-hari, bahwa merendahkan orang lain adalah langkah awal menuju kejatuhan diri sendiri. Jangan pernah menilai kemampuan seseorang hanya dari sampul ijazahnya, karena seringkali solusi terbesar lahir dari tangan yang paling sering bersentuhan dengan realitas lapangan. Melalui cerita inspiratif ini, kita diajarkan bahwa di hadapan maut, gelar mentereng tak lagi berdaya. Inilah kisah nyata yang membuktikan bahwa kompetensi nyata jauh lebih berharga daripada gengsi semata. Tetaplah rendah hati, karena pahlawan sejati seringkali datang dari tempat yang tidak terduga.